Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita akan membedah ide menarik dari sumber Anda. Buku Effortless. Khususnya bab 2. Nikmati. Bagaimana jika ini bisa menyenangkan? Betul loh. Pertanyaan intinya ini cukup provokatif ya. Iya, bagaimana kalau tugas-tugas penting yang seringnya terasa berat, itu justru bisa kita bikin jadi sesuatu yang menyenangkan. Kita kan sering mikir, yang penting itu pasti susah. Nah, itu dia. Bab ini menawarkan sudut pandang lain. Gimana kalau rasa senang itu bukan cuma bonus, tapi strategi inti biar tugas jadi lebih gampang? Oke, jadi misi kita hari ini menggali cara praktisnya ya, menggabungkan seneng-seneng dengan aktivitas esensial, biar Anda bisa capai lebih banyak tanpa merasa, terbebani gitu. Mari kita gali lebih dalam. Jadi, gagasan utamanya ini menantang banget ya. Bukan cuma sekedar tahan banting lewatin tugas boring, tapi kita diajak mikir, gimana caranya biar saya nikmatin prosesnya. Tepat sekali. Akar masalahnya seringkali pada apa yang disebut indikator hasil tertunda atau lag indicators. Oh, maksudnya hasil yang baru kelihatan atau terasa nanti-nanti gitu ya? Iya betul, kayak olahraga rutin, belajar bahasa, nabung. Hasilnya nggak instan kan? Nah ini yang bikin kita susah konsisten. Jadi gampang ngeluh ya, tapi yang ngeluh nggak bikin maju juga sih. Makanya pertanyaannya jadi, gimana caranya biar prosesnya itu sendiri terasa menarik saat ini juga? Nah, contoh yang kuat banget di buku ini kan kisah comic relief itu. Jane Tusen. Ah iya, comic relief. Dia nggak cuman bikin acara amal biasa, tapi menggabungkan tujuan mulia, ngumpulin dana, dengan sesuatu yang udah pasti disukai orang. Komedi. Dan hasilnya luar biasa kan, Red Nose Day itu ngumpulin dana banyak banget dan jadi acara yang ditunggu-tunggu orang, bukan sekedar amal yang bikin sedih gitu. Betul. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Yang menarik di sini adalah ini nunjukin kekuatan nebeng sama kesenangan yang udah ada. Kesenangan itu jadi kayak pelumasnya, bukan hadiah di akhir doang. Jadi bukan menciptakan kesenangan baru, tapi memanfaatkan yang sudah ada ya. Cerdas. Persis. Dia pakai energi positif dari komedi yang memang udah disukai. Lalu ada strategi lain nih. Strategi memasangkan. Pairing. Idenya simple. Kerjain tugas penting sambil ngelakuin sesuatu yang Anda nikmati. Oh, kayak contoh CEO yang cuma mau dengerin podcast favoritnya pas lagi di treadmill itu ya? Nah ya, tapi ini efektif nggak sih? Apa nggak kayak nyogok diri sendiri jadinya? Justru ini efektif banget. Karena langsung mengatasi masalah lag indicators tadi. Imbalannya langsung terasa saat itu juga. Ah, oke. Jadi kegembiraan selama prosesnya itu yang bikin lebih gampang bertahan ya? Fokusnya jadi ke nikmatnya sekarang, bukan hasil nanti. Tepat. Wah, masuk akal banget. Ada contoh lain yang kayaknya relate banget nih sama kita, bersih-bersih rumah. Oh, yang cerita keluarganya penulis itu ya? Iya, yang ngubah tugas rutin bersihin meja makan jadi kayak pesta karaoke Disney. Kebayang sih serunya. Tapi ini cuma soal bikin kebiasaan baru aja, atau ada yang lain? Nah, ini bedanya. Ini bukan sekedar kebiasaan tapi jadi sebuah ritual. Ritual? Apa bedanya sama kebiasaan? Ritual itu nambahin lapisan makna. Ada kepuasan emosional yang lebih dalam, bukan cuma tindakan otomatis. Kayak Marie Kondo bilang makasih ke barang, atau ritual unik Agatha Christie, makan apel di bak mandi. Atau Beethoven yang ngitung biji kopi itu ya? Tepat 60 biji katanya. Kok bisa ya? Nah, ritual ngitung biji kopi Beethoven itu, walaupun kelihatan sepele, itu ngasih dia kontrol dan kepuasan langsung. Mirip kayak strategi pairing tadi. Ini bantu ngatasin rasa berat buat mulai kerjaan besar, kayak bikin komposisi. Ritual itu sifatnya personal banget. Itu yang bikin kuat. Menarik. Beda ya ternyata. Dan ini bisa diterapin di area lain juga dong? Kayak contoh rapat keuangan mingguan yang biasanya bikin stres gitu. Betul. Bisa diubah jadi ritual dengan tambahan kecil. Coklat almond favorit mungkin, musik jazz pelan, dan yang penting cara pandangnya diubah. Dibingkai ulang gitu ya, bukan sebagai beban, tapi sebagai menciptakan keteraturan. Dan ternyata keteraturan ini salah satu pemicu kebahagiaan personal penulisnya. Iya, building block of joy-nya dia. Nah, gimana kita bisa nemuin pemicu kebahagiaan kita sendiri nih? Langkah praktisnya, coba mulai perhatiin hal-hal kecil yang secara konsisten bikin Anda seneng atau puas seketika. Bisa jadi secangkir teh enak, dengerin lagu tertentu, aroma wangi, atau bahkan rasa rapi setelah nata sesuatu. Oke, jadi sadari dulu apa aja itu. Iya, terus
Coba secara sadar masukin elemen-elemen itu ke tugas-tugas penting yang selama ini rasanya berat. Sip, sip. Oke, terakhir ada contoh Pinewood Derby, Ron Culberson. Dia kan nggak suka bikin mobil kayu cepet karena bukan ahlinya. Ah iya, dia malah stres ya. Betul. Terus dia ubah fokusnya, bukan ke kecepatan, tapi ke bikin desain mobil paling lucu, paling unik. Dia pakai bakat humornya. Di mana pergeseran fokus ini bisa ngubah segalanya ya? Ini nunjukin kekuatan reframing atau pembingkaian ulang. Dia geser fokus dari area yang bikin dia merasa nggak mampu, kecepatan, ke area yang dia nikmati dan kuasai, humor desain. Jadi pengalamannya berubah total ya, dari beban jadi seru. Persis, tugasnya sama, tapi cara ngadepinnya beda banget. Jadi sumber kegembiraan dan kreativitas. Oke, jadi jelas banget ya pesannya. Bikin kerjaan penting jadi fun itu bukan main-main, tapi strategi cerdas buat maju terus dan gak gampang capek mental. Betul. Caranya bisa lewat pairing, bikin ritual yang bermakna, atau ya itu tadi, reframing, fokus ke aspek yang kita nikmati. Sip. Jadi, ini poin penting untuk Anda renungkan. Iya. Coba deh pikirin satu tugas penting yang sering Anda tunda atau rasanya berat banget. Ada nggak satu elemen kecil menyenangkan yang bisa Anda pasangkan pas ngerjainnya? Atau mungkin bisa dibingkai ulang kayak Ron Culberson tadi, dihubungin sama sesuatu yang emang Anda suka lakuin. Nah, itu dia. Gimana kalau Anda coba satu perubahan kecil aja hari ini? Kira-kira apa ya yang bakal berubah buat Anda?